Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Presiden. Hari ini akan membahas instrumen vital dalam lembaga pendidikan PAUD yaitu manajemen PAUD. Di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana manajemen kurikulum, lalu manajemen peserta didik, manajemen pendidik, manajemen proses pembelajaran hingga manajemen sarana dan prasarana. Jadi materi yang pertama itu adalah manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD ini adalah proses pengelolaan belajar anak secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan agar anak itu bisa berkembang secara optimal di masa golden age mereka. Nah, dua pendekatan yang akan dibahas di materi pertamanya adalah pendekatan Montessori dan pendekatan Reggio Emilia atau yang sering kita kenal sebagai sekolah alat. Montessori maupun Reggio Emilia mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai pengelolaan pembelajaran yang berfokus pada anak, jadi tidak berfokus pada guru maupun pada buku teks. Kita tahu anak usia ini sedang dalam masa golden age, yaitu kerja paling kritis dalam perkembangan otak anak. Jadi manajemen kurikulum yang baik itu memastikan bahwa potensi ini tidak terlewati. Jadi tujuan manajemen kurikulum sendiri itu sebenarnya baik Montessori maupun Reggio Emilia ini sama, namun dengan cara yang berbeda. Kalau Montessori itu lewat lingkungan yang terstruktur, kalau Reggio Emilia atau sekolah alat ini lewat alam atau pengalaman. Manajemen kurikulum itu dianalisis melalui 4 fungsi manajemen atau POAC. Nah, kedua pendekatan tadi itu memiliki fungsi yang sama, namun dengan cara yang berbeda sesuai dengan filosofisnya. Yang pertama di tahap planning atau perencanaan itu Montessori dilakukan dengan merencanakan area belajar seperti vertical life, sensorial, language, dan lain sebagainya, yang juga merencanakan peran guru sebagai fasilitator. Lalu di Reggio Emilia dalam merencanakan visi, penerapan kurikulum integratif, buat RPM, PPM, dan merencanakan lingkungan alam sebagai standar belajar untuk anak. Yang kedua, tahap organizing di Montessori itu dengan cara melakukan pemetaan kelas agar anak itu bisa belajar secara mandiri. Sedangkan di Reggio Emilia dengan cara merancang struktur organisasi sekolah dan juga koordinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu tahap yang ketiga ada active learning, di mana kalau di Montessori itu dengan cara learning by doing. Bebas memilih guru sebagai guru yang mengamati dan dengan menggunakan alat Montessori. Sedangkan di Reggio Emilia itu dengan action learning yang mengembangkan 4 pilar. Jadi yang keempat itu ada controlling, di mana di Montessori itu dengan cara observasi berkelanjutan, evaluasi yang berdasarkan pada proses bukan pada nilai. Sedangkan di Reggio Emilia sendiri dengan cara social audit dan evaluasi berbasis pengalaman dan perkembangan. Walaupun berbeda antara Montessori dan sekolah alam, mereka ini mempunyai kesamaan, yaitu mereka meyakini bahwa anak itu belajar terbaik melalui pengalaman dengan lingkungan yang mendukung dan guru sebagai yang memfasilitasi, bukan yang mendominasi pembelajaran. Yang kedua adalah materi tentang manajemen kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah atau manajemen kurikulum merdeka. Pengelolaan kurikulum yang berlandaskan pada regulasi baru pemerintah atau Kemendikbudristek untuk pembuatan pembelajaran. Dengan prinsip utama bahwa pembelajaran itu harus bersifat esensial atau fokus pada kompetensi penting, lalu bersifat kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata, dan fleksibel sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Dengan tujuan akhir itu membantu karakter anak yang sesuai dengan profil Pancasila yang mencakup 6 dimensi, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Tahap pertama planning atau perencanaan dilakukan dengan cara membuat dilakukan dengan cara penyusunan kurikulum operasional satuan protokol SP, lalu yang lanjut kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi tahap kedua itu ada organizing dengan cara penataan lingkungan bermain yang memungkinkan anak untuk mengeksplorasi bahan bermain secara bebas namun tetap terarah. Lalu yang tahap ketiga ada activating dengan cara menggunakan strategi bermain bebas, bermain terpadu, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap yang terakhir ada controlling dengan cara melakukan evaluasi program secara berkala
dan asesmen otentik melalui dokumentasi hasil karya anak atau catatan anak-anak. Manajemen peserta didik, yang artinya adalah pengelolaan sistematis seluruh aktivitas anak dari pendaftaran, proses pembelajaran hingga kelulusan, yang bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan individu, lalu memantau perkembangan anak secara holistik, spesifikasi dan empat tahap. Yang pertama itu planning atau perencanaan, seperti menganalisis kapasitas kelas, rasio antar guru dan anak, lalu penetapan tentang usia dan penetapan mekanisme pendaftaran. Tahap yang kedua itu dari organizing, seperti pelaksanaan orientasi siswa baru, lalu pengorganisasian terhadap administrasi, dan juga pengelompokan murid berdasarkan usia ataupun minat. Tahap yang ketiga dari activating dengan penggarapan potensi anak melalui interaksi di kelas, lalu pembinaan perilaku, dan juga pengaturan rutinitas kegiatan harian. Lalu tahap yang terakhir adalah ada controlling, dilakukan dengan cara pengawasan kualitas melalui observasi dan asesmen berkelanjutan untuk memastikan bahwa perkembangan anak itu sesuai dengan standar. Lalu yang keempat ada manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, yang artinya adalah proses terencana dalam mengolah SDM seperti kepala sekolah, guru, dan administrasi, mulai dari rekrutmen hingga penilaian kinerja. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, lalu pemberian profesional, dan juga hingga pemberian kompensasi dan kesejahteraan. Menurut kebijakan nasional dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014, guru PAUD itu wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 bidang PAUD atau psikologi atau bidang kependidikan lainnya yang relevan. Nah, untuk definisi dan tahap, yang pertama ada planning, seperti menganalisis kebutuhan jumlah guru, lalu kualifikasi, dan juga 4 kompetensi guru. Dan tahap yang kedua ada organizing, seperti menyusun struktur organisasi, lalu pembagian tugas yang jelas agar tidak tumpang tindih, dan juga penempatan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian. Lalu tahap yang ketiga ada activating, seperti melaksanakan tugas harian guru sebagai fasilitator, lalu juga peningkatan pengembangan karir melalui sertifikasi ataupun pelatihan. Jadi lalu tahap yang keempat ada controlling, dan seperti evaluasi kinerja berdasarkan standar proses, lalu mengevaluasi kualitas interaksi antara guru dan anak, serta mengevaluasi keamanan lingkungan belajar. Selanjutnya ada manajemen proses pembelajaran. Yang definisinya adalah mengelola seluruh rangkaian kegiatan mulai dari desain pembelajaran hingga evaluasi agar efisien. Dengan ruang lingkup meliputi perencanaan desain pembelajaran, lalu pelaksanaan interaksi langsung, pengelolaan kelas, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Pendekatan Regaimila sendiri memandang bahwa lingkungan itu adalah guru ketiga atau the teacher, yang artinya pembelajaran itu bersifat fleksibel, yang disesuaikan pada minat anak, bukan satu kurikulum linear yang kaku. Dengan prinsip pembelajaran yang harus berorientasi pada tujuan, berkelanjutan, dan juga menggunakan pendekatan bermain yang bermakna. Tapi yang pertama itu planning, penyusunan arah dan desain pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, serta instrumen asesmen. Lalu tahap yang kedua itu ada organizing, dilakukan dengan pengorganisasian komponen pembelajaran seperti peserta didik, lalu pendidiknya, alokasi waktu, dan juga penataan kelas yang kondusif. Yang ketiga itu ada activating, dengan faktor interaksi edukatif yang aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis anak. Lalu tahap yang keempat ada controlling, dengan melakukan evaluasi terhadap proses yang berlangsung dan memberikan tindak lanjut berupa perbaikan atau penyesuaian strategi. Quality dan manajemen dan prasarana.
yang tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas yang layak dan sesuai dengan perkembangan serta keamanan anak. Pengelolaannya meliputi pengadaan barang, lalu inventarisasi atau mencatat kekayaan sekolah, juga pemeliharaan barang hingga penghapusan barang yang rusak. Di pendekatan Montessori sendiri, alat permainan edukatif itu diletakkan di rak terbuka yang mudah dijangkau oleh anak dan disusun dari urutan sederhana hingga kompleks. Sedangkan di pendekatan Reggio Emilia itu menggunakan material open ended atau tanpa instruksi khusus seperti tanah liat, kayu, atau bahan daur ulang lainnya untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak. Lalu untuk PAC tahap pertama itu ada planning, dilakukan dengan analisis kebutuhan sarana pembelajaran seperti apakah indoor atau outdoor, lalu juga memilih material pembelajaran yang aman dan sesuai dengan perkembangan usia anak. Lalu tahap yang kedua ada organizing dengan melakukan inventarisasi, lalu pendistribusian fasilitas dan penataan alat yang mudah dijangkau oleh anak. Selanjutnya tahap ketiga ada activating dengan pemanfaatan lingkungan dan alat permainan sebagai media eksplorasi anak secara langsung tanpa mendominasi dengan instruksi. Lalu tahap yang terakhir ada controlling dengan pemeliharaan fasilitas secara rutin, lalu pengawasan penggunaan alat dan juga evaluasi kelayakan sarana melalui refleksi bersama. Sebagai kesimpulan, manajemen pola sendiri bukanlah sebatas urusan administrasi, melainkan fondasi utama yang memastikan anak itu mendapatkan stimulasi terbaik di masa golden age mereka. Dengan sinergi POAC yang baik, visi pendidikan yang kita impikan dapat tercapai secara nyata. Dan bila presentasi dari saya, kalau yang mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua sebagai calon pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.